Aksi Dinar Kendi atau DC yang melakukan protes menolak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan mengenakan busana minim membuatnya harus berurusan dengan hukum. DC merupakan salah satu selebgram yang banyak pengikutnya dan selalu tampil hot di layar kaca. Dan aksinya tersebut merupakan salah satu bentuk protes karena merasa stres akibat PPKM level 4 yang terus diperpanjang. Aksi DC ini pun menuai pro kontra dari sejumlah kalangan, diantaranya dari kalangan ulama. Menurut Ustadz C. Wahyu Hidayat, protes dengan cara seperti yang dilakukan Dinar Kendi adalah sesuatu yang melanggar norma sosial dan juga agama. Menanggapi tentang masalah fenomenal atau fenomena Dinar Kendi, ya, seorang selebritis atau public figure yang melancarkan protes dengan cara yang dalam pandangan norma sosial apalagi agama itu, kami selaku tokoh agama itu menyesalkan dan prihatin dengan sikap yang dilancarkan atau sikap yang dilakukan oleh Dinar Kendi ataupun selain daripada Dinar Kendi. Mengapa tidak sepatutnya dalam menyikapi situasi sulit seperti ini itu dengan sesuatu yang melanggar norma sosial apalagi norma agama. Apalagi dalam protesnya tersebut, DC mengenakan pakaian yang minim dan memperlihatkan auratnya. Ustadz C. Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa agama Islam jelas-jelas melarang umatnya memperlihatkan auratnya. Karena dalam video itu kan bagaimana tersebar itu mengumbar aurat. Sedangkan agama Islam itu jelas-jelas melarang umatnya untuk memperlihatkan auratnya. Jangankan anggota tubuh, ya. Bahkan dalam satu pendapat ulama dalam kitab Sulamut Taufik, suara seorang wanita pun ketika itu menjadi mazinatus syahwah, itu merupakan suatu yang harus dijaga, tidak boleh diumbar, apalagi mengumbar aurat seperti ini. Menurut Ustadz yang menjabat sebagai Sekretaris Tanfiziyah PRNU Kelurahan Pangkalan Jati ini, bahwa rujukan umat Islam dalam bersikap adalah Nabi Muhammad SAW. Jika tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah suatu kebatilan. Bahwasanya orang Islam ini mempunyai figur rujukan besar, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh yang diperlihatkan oleh umatnya. Dan apabila perilaku umat manusia itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, maka itu suatu kebenaran. Dan apabila berlawanan, maka itu suatu kebatilan. Ustadz Wahyu pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan Dinar Kendi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tidak patut dicontoh. Apa yang dilakukan oleh, ya maaf, saudara kita, ya, Dinar Kendi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga sangat tidak patut untuk dicontoh. Lalu bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi situasi seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah akan memberikan cobaan bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsin minal amwal wal anfus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
Allah akan memberikan cobaan bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsi minal amwal wal anfus. Akan tetapi wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang apabila tertimpa musibah itu mereka mengatakan lisannya dan hatinya meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tawakallah kepada Allah sambil kita berikhtiar untuk meningkatkan atau memperbaiki situasi yang seperti ini.